Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 06 Pelayanan Air, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, beserta Bapak Ibu calon penggerak yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya, salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita panjatkan, tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan dan Bapak Kepala Sekolah pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur akhirnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga siang hari ini kita masih diizinkan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salam dan salam kita doakan untuk junjungan kita yang ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi dari kegiatan program guru penggerak yang akan disampaikan nantinya oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 06 Pelayanan Air ini. Marilah sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Tentunya dalam kegiatan ini akan banyak sekali hal-hal positif dan juga pengetahuan baru yang akan kita dapatkan, khususnya terkait dengan materi budaya positif. Harapan kami, semoga materi yang kita terima pada hari ini dapat juga nantinya kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa
kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan ini dan juga sukses bagi teman-teman kita calon guru penggerak kelas 11. Demikian pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Acara selanjutnya doa agar acara kita berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Pada Bapak Rizky kita persilahkan. Na'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwatan min hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rizky. Acara selanjutnya pemaparan oleh calon guru penggerak kita yakni Ibu Siti Rupiati pada Ibu Sri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Pelayanan Air. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru dan juga pegawai tata usaha SD Negeri 06 Pelayanan Air.
puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat menghadiri diseminasi budaya positif modul 1.4. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kalau kita berbicara tentang budaya positif, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata positif, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Yang baik-baik. Yang baik-baik ya, Bu. bagus-bagus. Yang bagus-bagus, yang baik-baik ya. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Apa pandangan Bapak dan Ibu terhadap murid yang Bapak Ibu ajar di kelas? Apa pandangan Bapak Ibu saat ini terhadap murid yang Bapak Ibu ajar di kelas? Patuh kalau ada gurunya. Patuh kalau ada guru. Jadi ketika guru keluar kelas, mungkin murid ini tidak lagi mengacukan aturan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, Bu J, terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Mungkin Bu Fit? Apa pandangan Bapak atau Ibu terhadap murid yang Bapak Ibu ajar di kelas saat ini? Apakah murid-murid Bapak dan Ibu semuanya sudah mematuhi aturan, sudah belajar dengan sendirinya? Masih banyak yang belum patuh ya, Bu. Lanjut yang kedua, apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid? Apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid Bapak Ibu? Manusia yang masih perlu bimbingan. Manusia yang masih perlu bimbingan ya. Baik, terima kasih Bu J. Kita lanjut yang ketiga, apa yang Bapak Ibu yakini tentang diri Bapak Ibu? Mungkin bisa Bapak Ibu yang lain, Bapak Putra mungkin, apa yang Bapak yakini tentang diri Bapak? Segala sesuatu terus menjadi lebih baik. Segala sesuatu terus menjadi lebih baik ya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apa tugas dan peran atau Bapak Ibu di sekolah? Apa tugas dan peran Bapak Ibu di sekolah? Membimbing siswa, berdidik Arah yang mengarahkan positif. ke arah yang positif ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah sudah terlaksana dengan baik? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Mungkin sudah, tapi belum sepenuhnya ya Bapak Ibu. Kemudian, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Ya, Bu. Sesuatu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan, tidak kena orang lain. Tidak karena orang lain ya. Terima kasih Bu. Apakah kira-kira di sekolah kita sudah terbentuk belum budaya positif Bapak Ibu? Sebagian Sebagian belum ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kondisi yang sering terjadi atau paradigma kita, pola pikir kita. Kita berpikir bahwa siswa itu sebagai lembar kertas kosong dan gurulah yang akan mengisinya dengan tulisan, lukisan atau goresan lainnya. Pernah nggak kita mendengar bahwa siswa ini seperti kertas kosong? Nah, ternyata paradigma ini sebenarnya tidak betul Bapak Ibu. Siswa itu sebenarnya adalah sebuah kertas, dan kertas itu sebenarnya sudah ada goresannya, tapi goresannya itu belum jelas. Nah, jadi tugas kita guru adalah menebalkan goresan-goresan yang baik dan memudahkan goresan-goresan yang belum baik. Nah, jadi siswa itu sebenarnya mereka sudah punya aset dari dalam diri mereka sendiri. Mereka bukanlah kertas kosong. Nah, tugas kita guru adalah menebalkan hal-hal yang positif dan mengaburkan hal-hal yang negatif. Menyalurkan Ya, Bu. Kemudian lagi selama ini mungkin kita pembelajaran kita masih pada berpusat pada teacher center. Jadi mungkin kita yang lebih banyak menerangkan pelajaran, yang lebih banyak memberikan instruksi, sementara siswa kita hanya mengerjakan latihan. Mungkin terjadi juga di kelas kita. Nah,
Padahal itu sebenarnya pembelajaran sekarang ini lebih menuntut kepada siswa kita untuk student center, jadi siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, apakah kita setuju ini Bapak Ibu? Nah, kondisi yang sering terjadi adalah orientasi pembelajaran kita adalah hasil belajar berupa nilai kognitif tanpa melihat proses afektif serta psikomotorik siswa kita. Jadi mungkin selama ini kita karena dituntut untuk mengejar KKM, jadi kita bagaimana anak kita itu mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi kita fokusnya hanya kepada kemampuan kognitif tanpa memperhatikan afektif, perasaan, dan juga psikomotorik anak kita. Kemudian ada lagi batasan-batasan dalam pembelajaran sehingga jarak siswa tidak luas dalam pembelajaran dan adanya jarak antara guru dan siswa. Jadi mungkin ketika belajar anak kita duduknya harus rapi, tidak boleh jalan-jalan. Nah itu paradigma yang harus kita ubah Bapak Ibu. Lanjut kita. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan pakar pendidikan. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai taman tempat persemayan benih-benih kebudayaan. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan murid diibaratkan benihnya. Pendidik sebagai petani atau tukang kebun yang berperan dalam menuntun tumbuh atau hidupnya benih murid sesuai kekuatan kodrat yang dimilikinya. Nah, jadi kita sebagai guru ini hanya menuntut. Mungkin selama ini kita lebih banyak menuntut, ya kan Bapak Ibu? Murid kita harus seperti ini, harus seperti ini. Kita yang menuntut ke murid kita. Padahal tugas kita sebenarnya hanya menuntun murid kita sesuai dengan bakat, minatnya masing-masing. Jadi kita hanya mengarahkan. Nah, pendidik itu juga diibaratkan sebagai petani. Jadi ketika kita menanam benih, bagaimana benih kita itu bisa tumbuh dengan subur? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita beri pupuk, kita siram, ya. Kemudian supaya benih kita tumbuh menjadi tanaman yang bagus dan subur. Nah, lanjut lagi. Nah, apa peran guru? Kita berperan sebagai menuntun anak, bukan menuntut. Kemudian kita menanamkan budi pekerti. Mungkin selama ini kita sudah sering menanamkan budi pekerti ini kepada anak kita, bagaimana mereka bersikap melalui budaya 5S juga di sekolah kita. Nah, untuk itu lebih kita tingkatkan lagi di dalam keseharian kita. Kemudian lagi pendidik berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita membimbing murid itu kita sesuaikan dengan kodrat alam, di mana murid kita ajar dan juga kita sesuaikan dengan kodrat zamannya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam itu adalah lingkungan alam tempat anak berada, baik itu kultur, budaya maupun kondisi alam geografisnya. Misalnya kalau di daerah kita, banyak sayur-sayurannya, kita sesuaikan dengan itu. Mungkin kalau di daerahnya yang kelautan atau maritim, kita sesuaikan juga pembelajarannya seperti itu. Nah, kemudian kodrat zaman. Jadi kodrat zaman, perubahan dari waktu ke waktu, kita membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, berkarya sesuai dengan dirinya. Pada saat sekarang ini kita harus melek teknologi. Jadi sekarang kita sudah berangsur, kemarin kita juga sudah membuat prakarsa perubahan, yaitu lebih meningkatkan terhadap teknologi. Kemudian budaya positif. Nah, budaya positif tadi apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu kalau berbicara tentang positif? Hal yang baik-baik ya Bapak Ibu, hal yang bagus-bagus. Nah, jadi budaya itu kan kebiasaan. Jadi kebiasaan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang berpihak kepada murid agar murid kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan juga pribadi yang bertanggung jawab. Nah, disiplin. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Kalau kita berbicara tentang disiplin, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang memikirkan hukuman?
Tidak. Aturan ada yang terpikirkan seperti itu? Sesuatu yang berjalan di relnya. Sesuatu yang berjalan di relnya, ya. Benar, terima kasih Pak Putra. Nah, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ketika kita menanamkan disiplin, kita berharap murid kita itu akan patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini kita harus menciptakan murid yang merdeka. Nah, merdeka ini tentunya bukan merdeka anak bisa berbuat semaunya ya Bapak Ibu. Nah, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini adalah disiplin diri dari mereka sendiri. Itu dari motivasi intrinsik namanya. Jadi berasal dari dalam diri mereka sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi ketika murid tidak memiliki motivasi intrinsik, maka perlu pihak lain, misalnya kita, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai kebajikan itu yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dan nyanyinya. Iya, dan nyanyinya. Nah, kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita, mengapa kita melakukan sesuatu itu? Apakah motivasinya karena orang lain, apakah motivasinya karena kita takut dihukum, atau motivasinya sudah dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak-anak kita misalnya datang pagi itu karena mereka takut dihukum nanti disuruh hormat ke bendera. Nah, mungkin itu motivasinya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya ketika anak kita datang ke sekolah itu nanti kalau aku pulangnya nomor 1 dikasih sama ibu hadiah. Nah, itu juga ada anak kita yang motivasi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini motivasi ini dari diri mereka sendiri, mereka ingin menghargai diri mereka sendiri untuk datang ke sekolah. Nah, dari 3 motivasi ini mana yang paling bagus Bapak Ibu? Dari yang ketiga yaitu mereka iya sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, kira-kira anak murid kita di sekolah kita ini sudah belum motivasinya yang ketiga ini Bapak Ibu? Sudah ada yang belum ya Bapak Ibu. Nah, hukuman dan penghargaan. Kenapa ini sering disanding-sandingkan berdua? Karena ketika murid ada yang dihukum, mungkin ada murid lain yang mendapatkan penghargaan. Jadi kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, hukuman dan penghargaan. Kita masuk dulu kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid sendiri yang memperbaiki kesalahannya dengan
mungkin mengacu kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat dan lain sebagainya. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid misalnya datang ke sekolah, kemudian dia terlambat, terus putra menghukumnya, ayo kamu lari keliling lapangan misalnya 5 kali keliling. Nah, itu kan tiba-tiba, murid tidak tahu. Nah, itu namanya hukuman ya Bapak Ibu. Dan kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mungkin kalau seperti kemarin itu ada murid yang rambutnya panjang, kemudian kalau besok kamu tidak memotong rambut kamu, apa konsekuensinya? Nah, saya mau Pak, rambut saya misalnya dipotong sedikit Pak, atau Bapak yang memotong rambut saya. Itu kan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu bedanya antara restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Nanti kita sering memberikan penghargaan terhadap murid kita dengan berjanji berulang-ulang memberikan penghargaan. Kalau kamu begini nanti mama begini, kalau kamu begini nanti ibu begini. Nah, jadi sering kita iming-imingi murid kita dengan penghargaan. Nah, apakah penghargaan ini bagus? Mungkin kalau sering-sering kita lakukan, penghargaan ini juga tidak bagus karena bisa berakibat yang negatif terhadap anak didik kita. Apa pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Mungkin misalnya di kelas kita mengadakan kuis, siapa yang menang nanti ibu kasih permen. Nah, mungkin itu efektif ya Bapak Ibu. Dalam jangka waktu yang pendek, penghargaan ini efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka murid kita akan tergantung terhadap penghargaan kita beri. Nanti kalau saya dapat lagi akan diberi itu enggak hadiah. Maka murid kita akan menjadi tergantung. Bu, mana hadiahnya? Mungkin kalau kita sering-sering, suatu saat murid kita bertanya, Bu, hari ini apa nggak dapat hadiah? Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu. Jadi hadiah itu atau penghargaan itu tidak bagus juga untuk jangka waktu panjang. Kemudian lagi, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap terhadap penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi fokusnya justru ke penghargaan itu, anak-anak kita tidak fokus kepada tindakan baik yang mereka lakukan. Penghargaan tidak efektif jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya. Biasanya murid-murid kita yang tidak dapat penghargaan, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Sedih, ada yang kecewa, ada nggak yang protes Bapak Ibu? Ada ya. Nah, kemudian jika kita memberikan seseorang satu penghargaan untuk sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kita terapkan terus-menerus itu juga tidak efektif. Nah, kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Mungkin ketika temannya ada anak yang pintar selalu mendapatkan penghargaan, sementara anak yang lain tidak mendapatkan penghargaan, kemudian murid itu protes, ya kan Bapak Ibu? Bu, kenapa si Andi aja yang terus dapat penghargaan, kenapa kami tidak pernah? Jadi akan merusak hubungan di antara sesama murid kita. Kemudian jika guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid itu hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Jadi bukan motivasi dari dalam dirinya, justru untuk menyenangkan gurunya saja. Kemudian juga penghargaan ini bisa menimbulkan persaingan. Bahkan kadang misalnya ketika kita selesai mengadakan game di kelas kita atau pertandingan seperti itu, ada murid yang menang dengan murid yang tidak menang, kadang ada terjadi perkelahian yang berkaitan kecil-kecilan atau adu mulut. Nah, itu mungkin karena mereka berebut terhadap penghargaan tersebut sehingga bisa merusak hubungan. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia ini sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, terus kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Jadi 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Apabila salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi penyimpangan. Misalnya murid kita mungkin ada yang berperilaku menyimpang. Nanti kita lihat dulu, bisa kita lihat dulu 5 dari kebutuhan murid ini, apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau belum, mungkin ada satu kebutuhan ini tidak terpenuhi sehingga menyebabkan perilaku yang menyimpang bagi murid kita. Mana Bapak Ibu sejauh ini, Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira dari 1 sampai 5 ini kita di posisi yang mana Bapak Ibu sekarang? Apakah kita sebagai penghukum? Penghukum ini kita memberikan hukuman terhadap murid kita. Misalnya ketika dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, kita suruh dia berdiri di depan. Nah, itu penghukum Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Misalnya, aku kecewa sekali sama kamu. Jadi murid itu merasa bersalah. Kemudian lagi teman, kita anggap sebagai teman. Murid kita anggap sebagai teman. Kemudian pemantau ini kita mengukur dan mengontrol saja Bapak Ibu ya. Kemudian manajer, kalau manajer baru kita melihat perilaku anak ini ya, kita yang mengontrol, anak itu yang menunggu, kita hanya melihat saja. Mana yang paling bagus dari 5 posisi ini Bapak Ibu? Manajer ya, manajer. Nah, kalau kita posisinya sekarang sudah di mana Bapak Ibu? Macam-macam sesuai situasi. Ada yang terhukum ya. Nah, mungkin kadang-kadang kita membuat rasa bersalah, kadang kita teman, manajer ya. Nah, dari 5 ini sebenarnya yang paling bagus kita adalah manajer. Baik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Penghukum kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Misalnya kita menunjuk-nunjuk murid kita, itu kita termasuk penghukum. Nah, kemudian membuat rasa bersalah, aku kecewa sekali kamu hari ini, misalnya tidak dapat nilai yang bagus. Kemudian sebagai teman kita, ayolah lakukan ini, ayo nak lakukan ini dengan ibu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pemantau kita menghitung dan mengukur saja. Nah, apa peraturannya nak? Hari ini apa peraturannya? Apa kamu pakai bajunya tidak sesuai peraturan? Jadi kita mengukur-ukur saja Bapak Ibu. Dan kemudian manajer ini kita ajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap murid kita. Ketika mereka melanggar, mungkin kita bertanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, dan lain sebagainya. Nah, ayo Bapak Ibu kita latihan sesaat. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Nah, misalnya nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Di mana posisi kita kira-kira Bapak Ibu? Kamu tidak pernah melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira Bapak Ibu sama-sama. Kita lagi Bapak Ibu. Menghukum bisa Pak, ya menghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan dengan ibu bapak, teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer boleh, pemantau. Kita lihat nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Bapak Ibu, kita lihat ya Bapak Ibu. Ada lucu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya untukku. Ayolah lakukan dengan ibu bapak, teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Termantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Okay. Nah, Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu sudah mengantuk ya. Kita ice breaking sejenak. Ya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu berdiri.
Iya ya, gerakan tangan dan kakinya. Dengan gerak. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dihentakkan di depan pergelangan. Kaki depan dilentikan, ujung ke tangan. Tangan semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Kanan kaki kiri di tempat gerakan, samping kanan samping kiri putar pergerakan. Hadap kanan hadap kiri lalu putar badan. Kanan semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dibuka keduanya dan kita berikan. Rajinlah teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan tangannya. Lagi-lagi. Tangan kanan tangan kiri, ya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari. Dihentakkan dibengkakkan, tarik ke lengan. Ujung depan dilentikan, ayo ke kanan. Ingat semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dibuka keduanya, lain bentukan. Yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Angkat kakinya. Pastikan Nah, Bapak Ibu. Nah, kita balik lagi ya Bapak Ibu. Kemudian posisi yang paling bagus itu adalah manajer Bapak Ibu. Jadi bukan manajer di perusahaan ya Bapak Ibu. Sebenarnya manajer perusahaan bagus juga, tapi posisi kita sebagai guru, manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita berikan kebebasan murid kita untuk memotivasi dirinya sendiri. Kita masuk lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita sepakati bersama-sama. Mungkin di awal tahun ajaran kemarin kita
kita sudah membuat keyakinan kelas yang mana kita buat secara bersama-sama. Jadi bukan dari guru tapi dari murid sendiri, kemudian kita musyawarahkan bersama-sama dan kita buat, kemudian kita jalankan bersama-sama. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia segitiga restitusi namanya Pak. Dia berbentuk segitiga. Jadi hal pertama ketika murid kita melakukan kesalahan, bukannya itu kita hukum atau langsung kita marahi, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita validasi dulu tindakan yang salah. Misalnya, yang pertama yaitu kita stabilkan dulu identitasnya. Maaf Ibu, pertama kita stabilkan dulu identitas. Jadi misalnya kita ketika murid kita terlambat, kemudian kita bilang, ya Ibu paham bahwa katanya terlambat. Kemudian kita pahami dia, ya Ibu paham bahwa kamu terlambat. Itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita tanya dia, apakah kamu terlambat ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Apa akibatnya jika kamu terlambat? Mungkin pelajarannya akan ketinggalan. Murid itu sendiri nanti akan mengajukan. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelas kita. Nah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak dilaksanakan, apa konsekuensinya? Jadi kita kembalikan lagi ke murid kita. Jadi solusinya itu kita berikan terhadap murid kita. Jadi bukan kita yang langsung mengikuti itu yang berlaku. Jadi bagaimana kira-kira Bapak Ibu, apakah disiplin positif ini bisa tidak kira-kira kita terapkan di sekolah kita? Bisa ya, contoh saya Bapak Ibu, kalau kita penting kita berkolaborasi dan bersama-sama untuk menerapkan disiplin positif ini di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, penjelasan dari saya tentang disiplin positif. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sri Alfianti. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya silakan Bukit. Setelah mendengar paparan dari beliau, ada pertanyaan yang akan kami sampaikan. Apa akibatnya bila 5 kebutuhan dasar manusia terhadap murid tidak dapat dipenuhi? Apa akibatnya? Langsung dijawab saja Ibu moderator. Terima kasih Bukit. Seperti yang telah kita lihat tadi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, apabila salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka murid kita itu cenderung akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin kebutuhan misalnya kalau anak-anak kebutuhan kasih sayangnya dari siapa Bapak Ibu? Dari orang tua, atau sekali dari keluarga. Mungkin ketika keluarga kurang memberikan kasih sayang, kurang memberikan penghargaan, diterima di keluarga tersebut, mungkin anak itu akan menyebabkan perilaku yang menyimpang atau melanggar peraturan di sekolah. Kemudian lagi kebebasan, mungkin kalau di rumah anaknya sering dibatas-batasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nanti di sekolah ternyata anak ini mengganggu teman misalnya atau berbuat semaunya di kelas. Mungkin berarti salah satu dari kebutuhannya ini tidak terpenuhi Bu. Jadi apabila salah satu dari kebutuhan ini, satu saja mungkin ya Bu, kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu bisa menyebabkan perbuatan melanggar bagi murid kita. Kita lihat saja sebagai contoh murid-murid kita yang melanggar, misalnya mungkin kita bisa lihat
keluarganya, bagaimana hubungannya dengan teman-temannya, dengan masyarakat dan keluarganya. Mungkin dari 5 kebutuhan ini ada yang salah satu yang tidak terpenuhi. Mungkin begitu jawabannya, Upit. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang lain yang bisa menambahkan. Gimana Upit? Bagaimana Bu Pip dengan jawaban dari beliau tadi, Bu? Terima kasih Bu Pip. Baiklah Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Ya, Kepada Pak Putra dipersilakan. Terima kasih Ibu moderator telah memberikan izin untuk bertanya. Sampai tolong Bu ke poin yang kita manajer teman apa tadi itu? Bukan. Itu kan ada yang ada umum Ini Pak. Ya. Menurut paparan dari Ibu materi tentang restitusi 5 posisi kontrol, ini diterapkan di sekolah atau di mana ya? Karena kita berbicaranya budaya positif di sekolah, tentunya ini pertamanya kita terapkan dulu di sekolah ya Bapak Ibu. Nah bisa juga kita terapkan di rumah ya, bisa saja terhadap teman anak kita ya Bapak Ibu. Nah jadi 5 posisi kontrol ini karena tadi kita bicaranya di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah, jadi ini diterapkan di sekolah. Nah, bisa tidak kita terapkan di luar lingkungan sekolah? Bisa saja ya kan Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Bisa. Bisa ya. Oke Bu ya. Kalau memang kita bisa terapkan posisi di sekolah, kata Ibu tadi menyampaikan dari kelima posisi ini yang paling baik kita lakukan di sekolah adalah posisi kelima, Ya. manajer. Nah, pertanyaan saya, yang posisi manajer itu sikap apa yang kita lakukan? Baik Pak Putra. Contoh sikap apa? sampai penerapannya. Betul menerapannya ini dia Pak Putra. Nah, manajer bisa kelihatan kecil sekali ya. Kecil. Nah, manajer itu adalah ketika kita berbuat, kita guru berbuat apa yang kita perbuat, kita ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita kata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini. Jadi kita hanya mengajukan pertanyaan terhadap murid kita ketika murid kita melakukan kesalahan. Jadi bukan langsung kita hukum, kita tanya terlebih dahulu, kemudian kita kuatkan pribadinya. Jadi dengan kita berkata seperti itu, pribadinya akan menjadi kuat. Dan kita tanya kenapa misalnya kamu tidak mengerjakan PR. Jadi dia akan memberikan alasan, misalnya kemarin itu tertidur misalnya ya kan Bapak Ibu. Nah kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah kemudian juga kita katakan bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita sudah menanyakan murid tersebut, kita tanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Misalnya saya tertidur Bu. Nah, ketika kamu tertidur, ya Ibu paham bahwa mungkin setiap orang ini kalau malam-malam itu capek tertidur, itu biasa, Ibu paham, kita katakan seperti itu. Nah, kemudian kita tanyakan lagi kepada murid kita ini, bagaimana bila nanti kalau kita malam-malam itu mengantuk, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tetap mengerjakan PR kamu ini? Mungkin dia bilang, nanti Ibu, saya mengerjakannya sore-sore Bu. Jadi seperti itu jawabannya. Kemudian kita katakan lagi, oh ya, berarti nanti kalau kamu malam-malam mengantuk, pulang sekolah, kamu bisa mengerjakannya di sore hari. Nah, kemudian kita tanya lagi, kalau kamu mengerjakannya di sore hari ini, bisa tidak? Bisa Bu, misalnya seperti itu. Sehingga saya tidak ketinggalan lagi PR saya. Jadi kita pahami dulu dia, kita ukur-ukur dulu murid kita ini kesalahannya, kita tanya dulu. Nanti dia akan berikan alasan, ya kan Bapak Ibu, nanti dia berikan alasan, kemudian kita pahami, lalu kita kembalikan ke muridnya bagaimana dia bisa untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi kan manajer itu atur, kita kembalikan bagaimana dia untuk mengatur dirinya sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Bu ya. Berarti dari kesimpulan yang Ibu sampaikan tadi tentang posisi yang paling baik kita lakukan di sekolah adalah posisi manajer. Ya. Berarti posisi manajer ini saya tangkap di sini adalah posisi di mana kita sebagai guru melakukan pendekatan kepada murid. Ya. Nah, gitu kan. Jadi boleh bisa jadi seperti
10 pendekatan itu ya Biel ya. Iya. Ada inquiry, yang ada apa lagi? Saya tidak terlalu hafal. Iya. Oke, terima kasih Biel. Bagaimana Bapak Putra, sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Sri Yofianti? Sudah. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Demikian pemaparan oleh calon guru penggerak kita yakni Ibu Sri Yofianti. Kepada Ibu kita ucapkan terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat, berkah, dan kita semua bisa menerapkannya bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Pada hadirin kami persilahkan berdiri. Pada hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, dengan berakhirnya lagu Padamu Negeri tadi, berakhir pula lah acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Medi Adioska dan Ibu Sri Yofianti. Semoga acara kita pada hari ini memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk kita bersama dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini
keyakinan kelas itu kesepakatan antara anak-anak ibu dengan ibu. Saya dipahami? Nanti ibu akan membagikan kertas warna ini ke anak ibu satu-satu ya. Nanti anak ibu buat di sini apa peraturan kelas kita yang ingin anak ibu sepakati atau yang sudah ada sebelumnya ya. Peraturan kelas kita yang sudah ada sebelumnya ya. Tulis di sini. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Nah, nomor 1, tidak boleh memanjat meja. Tidak boleh itu sekarang kita ganti menjadi kalimat yang bagus, yang tidak memakai kata tidak boleh. Apa kira-kira? Siapa yang bisa? Ya, coba. Mana? Duduk. Ya, jadi kita jadikan duduk yang rapi selama belajar. Nah, yang kedua kita lihat lagi. Tidak boleh mencontek. Coba kita ganti tidak boleh mencontek menjadi apa? Rajin belajar atau jujur saat mengerjakan tugas atau ujian. Nah, selanjutnya kemudian lagi tidak boleh memanjat kursi. Nah, masuk ke sini ya. Duduk yang rapi selama belajar. Lanjut lagi. Tidak boleh duduk di atas meja sama. Kemudian tidak boleh merusak dinding kelas. Nah, masuk ke mana itu? Harus menjaga kebersihan kelas. kelas. Menjaga kebersihan kelas.
membuang sampah sembarangan ya. Kemudian sopan santun kepada guru dan teman. Tunjuk tangan saat bertanya. Jadi keyakinan kelas ini untuk dapat kita jalankan bersama-sama. Setuju anak ibu? Setuju. Ya, demikian anak ibu cara kita membuat keyakinan kelas. Kita pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Intan Nuraini. Saya sangat senang sholat berjamaah bersama teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan. Saya senang sekali karena saya bersalaman dengan Bapak Ibu guru saya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Azhara. Saya senang sekali bergotong royong di sekolah saya karena sekolah saya menjadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.